Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Semoga kita berada dalam kasih dan lindungannya. Renungan kita pada pagi hari ini, Rabu 18 Mei 2022 dengan judul Pertobatan Salomo. Ayatnya di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Seolah-olah bangun dari sebuah mimpi, Salomo dengan cepat menjadi sadar, mulai melihat kebodohannya di dalam terangnya yang benar. Disucikan dalam roh, dengan pikiran dan jasmani yang lemah. Ia berbalik dalam keadaan letih dan haus dari tempat air duniawi yang pecah, untuk sekali lagi ingin minum dari sumber air kehidupan. Pada akhirnya, disiplin penderitaan menyelesaikan pekerjaan disiplin itu baginya. Telah lama ia dihantui oleh perasaan takut binasa oleh sebab ketidaksanggupannya berbalik meninggalkan kebodohan. Tetapi sekarang ia melihat sinar pengharapan di dalam amaran yang diberikan kepadanya. Tuhan tidak memutuskan hubungan sama sekali, tetapi siap sedia untuk melepaskannya dari suatu perhambaan yang lebih kejam dari kubur, dan dari mana ia tidak mempunyai kuasa untuk melepaskan dirinya sendiri. Bukan saja bagi orang-orang muda, tetapi juga bagi orang-orang dewasa dan bagi mereka yang sedang menuruni bukit kehidupan dan sedang menghadapi terbenamnya matahari kehidupan. Pengalaman hidup Salomo itu menjadi amaran. Kita melihat dan mendengar pergunjingan di antara orang-orang muda. Orang-orang muda yang terombang-ambing antara yang benar dan yang salah. Dan arus nafsu-nafsu yang jahat terbukti begitu kuat melanda mereka. Kita tidak melihat pergunjingan dan ketidaksetiaan ini di dalam diri mereka yang sudah agak dewasa. Kita mengharapkan tabiat itu diberikan dengan asas-asas yang berakar kokoh. Akan tetapi, hal ini tidak akan selalu demikian. Bertitik tolak dari contoh-contoh tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hanyalah dengan jalan berjaga-jaga dan berdoa, orang-orang tua dan muda boleh selamat. Ketenangan tidak terletak pada kedudukan yang tinggi dan kesempatan-kesempatan yang besar. Orang-orang yang mengindahkan amaran dari kemurtatan Salomo akan menjauhkan diri dari pendekatan pertama dari dosa-dosa yang mengalahkannya. Hanyalah dengan penurutan terhadap tuntutan surga, manusia akan terpelihara dari kemurtatan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, satu amaran yang sangat keras lewat pengalaman pertobatan Salomo. Dengan mengetahui bagaimana kehebatan dan juga kesuksesan daripada Salomo sebagai seorang pemimpin dari bangsa. Saudaraku, dia adalah yang luar biasa. Tetapi pada puncaknya dia menyatakan segala sesuatu itu adalah kesia-siaan. Ubahnya seperti usaha menjaring angin. Menjadi harapan satu-satunya yang paling utama adalah ketakutannya untuk binasa. Dan itulah menjadi doanya. Sehingga itu menumbuhkan roh pertobatan di dalam kehidupan Salomo. Nasihat ini berlaku bagi kita semua dalam semua kalangan umur. Jangan sampai hidup yang kita jalani berujung kesia-siaan, berujung kepada kematian dan maut, dan kita tidak memperoleh akan kehidupan yang kekal oleh karena kita merasa bahwa kita selamat, tetapi ternyata pertobatan kita belumlah sungguh-sungguh. Dan terkhusus bagi orang-orang muda ini menjadi amaran yang sangat tegas. Oleh karena tantangan ini diperhadapkan kepada orang-orang muda yang mana begitu banyak inisiatif dan memiliki harapan-harapan yang besar di dalam keinginan-keinginan duniawi. Jangan sampai oleh karena harapan-harapan itu, iman ditinggalkan sehingga kita lupa pada saatnya, maka kita tidak akan hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur di saat kami mendapatkan karunia kehidupan kembali. Satu kesempatan untuk kami dapat memperbaharui kehidupan dan lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk perenungan menjadi bahagian kami pada kesempatan ini. Lewat pengalaman pertobatan daripada hamba-Mu Salomo untuk menyadari
bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini adalah merupakan kesia-siaan tanpa kami berada di dalam Tuhan. Semoga nasihat ini juga menjadi bahagian kami ya Bapa. Kuatkanlah kami, sehingga apapun yang kami lakukan di dalam dunia ini semata-mata hanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Pergunakanlah kami untuk dapat menjadi saluran kasih, saluran terang, untuk kami dapat menjadi saksi kebenaran Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tentu kami sangat mengharapkan kehadiran-Mu yang ada di dalam kehidupan rumah tangga untuk menjadi soko guru yang akan mengayomi, menjadi teladan dan menguatkan selalu ya Bapa, supaya kami tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi melalui tuntunan Tuhan, maka ada kedamaian sukacita untuk menjalani akan kebenaran Tuhan bersama dengan orang tua juga anak-anak. Tuhan memberkati terkhusus bagi anak-anak muda yang Engkau hadirkan dalam hidup rumah tangga. Adalah satu kebahagiaan di pandangan kami sebagai orang tua melihat mereka hidup di dalam kebenaran-Mu dan bersedia dalam menyambut kedatangan. Tuntunlah mereka ya Bapa, supaya mereka akan dijauhkan dari semua keinginan-keinginan duniawi, tetapi dalam meraih harapan cita-cita mereka, tetap untuk mengandalkan Tuhan dan berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kasih-Mu yang menjadi bahagian kami. Mengampuni dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.